Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Kita tetap pada seri Asmi Tanya Dr. Yan. Subscriber kita, Nyonya Desi Laslistika, menanyakan, Dokter, saya 3 minggu poslaparotomi karena KET. KET itu kehamilan ektopik terganggu. Jadi hamil di luar kandungan. Kemudian data lainnya adalah saya sudah 4 tahun menikah belum punya anak. Tapi ketika hamil justru di luar kandungan. Kemudian ditanyakan adalah ketika harus program hamil lagi, dokternya menyarankan untuk ditunda sementara waktu sebelum program kehamilan selanjutnya. Sahabat sekalian, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah saya jelaskan secara singkat apa itu KET atau hamil di luar kandungan. Pada sebuah kehamilan yang normal, hamil itu tentunya di dalam kandungan. Nanti saya tunjukkan gambarnya, bagaimana gambaran hamil yang ketika tentunya masih pada hamil-hamil awal, 6 minggu, 7 minggu, sampai 12 minggu yang memang di dalam kandungan. Atau istilah kita intrauteri, jadi di dalam rongga rahim. Kemudian ternyata memang tidak demikian pada hamil di luar kandungan. Justru hamil itu ada letaknya bisa di kornu itu di tanduknya rahim, jadi bukan di rongga rahimnya. Kemudian juga ada hamil yang di dalam saluran telur, di dalam tuba falopii. Kadang-kadang juga ada hamil yang menempel di ovarium, di indung telurnya. Dan juga ada yang betul-betul hamil yang di dalam rongga perut seorang wanita, namanya intra-abdominal pregnancy. Nah, kita bahas fokus pada kehamilan ektopik yang terganggu. KET adalah hamilnya di luar kandungan dan sudah terganggu. Terganggu artinya apa? Sudah terjadi perdarahan. Karena kalau hamil di dalam kandungan, ketika dia membesar secara fisiologis, secara alami, rahimnya ikut membesar. Membesar sehingga pembesaran dari buah kehamilan serta dengan ari-arinya, serta dengan cairan ketubannya diakomodasi oleh rahim. Tapi pada biasanya hamil di saluran telur, di tuba, kan dia memang tidak bisa mekar, sehingga pada usia kehamilan tertentu biasanya terjadi rupture atau pecah, sehingga terjadi perdarahan. Kemudian perdarahan pada KET ini akan mengarah ke rongga perut, dan itu juga yang menyebabkan nyeri sekali. Nah, yang kedua adalah sarannya bahwa untuk menunda dulu program hamil selanjutnya karena pasca operasi KET. Sahabat sekalian, saran tersebut memang benar karena bagaimanapun pasca operasi, baik itu operasi yang di organ reproduksinya di dalam rongga perutnya maupun operasi yang tentunya membuka dinding perut, itu memerlukan waktu untuk sembuh, untuk pulih. Rata-rata jaringan untuk mencapai kesembuhan itu adalah 6 minggu. Dari pasca operasi tidak ada penyulut apapun, kemudian pulih kekuatannya kurang lebih 6 minggu. Dan yang lain lagi, pasca operasi, bagaimanapun itu adalah suatu stresor buat seorang wanita, kemudian kadang-kadang diikuti pola haidnya seorang wanita itu juga belum pulih menjadi normal. Dan ini rentang waktunya 2-3 bulan. Jadi 2-3 kali haid baru kemudian menjadi teratur kembali. Karena bahwa seorang wanita itu haid teratur itu sebenarnya cerminan bahwa seorang itu akan sudah siap untuk hamil selanjutnya, atau kata lainnya sudah subur kembali. Nah, yang lain lagi adalah pertanyaan menggunakan KB apa? Karena toh kalau sudah menikah, selama belum boleh hamil, kan pasti suami itu tetap berhubungan seksual. Agar tidak hamil, KB-nya apa? Pertanyaan ini menarik sahabat sekalian, karena
arahnya adalah ketika KBI tersebut dihentikan, wanita tersebut cepat kembali menjadi subur. Karena ada KBI tertentu ketika dihentikan, kembali suburnya agak lama. Nah, pilihannya adalah sebenarnya yang pertama adalah pil KB kombinasi. Pil KB kombinasi adalah yang isinya 2 macam hormon, estrogen dan progesteron. Nanti saya tunjukkan gambarnya jenis-jenis pil KB. Karena ada pil KB yang isinya cuma 1 hormon, sehingga setelah stop KB-nya, pulihnya akan lama menjadi subur kembali. Contohnya pil KB kombinasi adalah Microgynon. Kemudian pilihan kedua adalah sebenarnya walaupun sedikit repot, tapi pulih menjadi suburnya lebih cepat adalah dengan spiral atau IUD. Tentunya IUD yang inert, IUD yang tidak ada isi hormonnya. Jadi seorang wanita harus konsultasi baik-baik dengan dokter ahli kandungannya bahwa kalau dipasang IUD pada kasus ini adalah IUD yang tidak mengandung hormon. Contohnya adalah Cuperti. Contoh mereknya adalah Novate. Itu IUD yang memang menghambat masuknya spermatozoa bertemu dengan ovum, bibitnya wanita, tapi tidak ada hormon. Jadi begitu dilepas, ya bulan kemudian menjadi subur lagi. Nah, tadi sudah saya sampaikan pilihan kalau menunda tapi tidak mempengaruhi kesuburan. Di sisi lain akan saya sampaikan adalah beberapa KB yang tidak dipilih kalau memang nanti diharapkan segera subur kembali. Yang pertama adalah jangan menggunakan KB depot, KB yang suntik. Apakah yang 3 bulanan atau yang 1 bulanan. Yang kedua, jangan menggunakan KB susuk. Karena intinya KB susuk itu sama dengan KB yang saya istilahkan tadi depot atau depo. Jadi isinya adalah progesteron dalam dosis yang tertentu, tapi dikeluarkan secara berkala. Sehingga wanita tersebut menjadi tidak subur dan salah satunya adalah sering mengganggu pola haid, sering tidak teratur haidnya. Dan wanita dengan haid tidak teratur tentunya relatif tidak subur. Nah, yang lain lagi adalah jangan menggunakan IUD atau intrauterine device yang mengandung hormon. Jadi tadi sudah saya sampaikan pilihannya adalah pil KB kombinasi atau spiral atau IUD yang tanpa hormon, sedangkan yang dihindari adalah suntik, kemudian susuk, dan IUD yang ada hormonnya. Jadi demikian sahabat sekalian, sudah kita bahas ketika seorang wanita pasca laparotomi karena hamil di luar kandungan, memang sebaiknya menunda dulu untuk program hamil. Dalam rentang waktu tidak lama, paling lama 6 bulan sudah bisa untuk hamil lagi. Bahkan pada bulan keempat pun juga sudah boleh. Kemudian sudah saya jelaskan pilihan KB apa untuk tidak hamil dalam rentang waktu menunggu program hamil selanjutnya. Jadi demikian, semoga deskripsi singkat ini memberikan manfaat. Take care, stay healthy, see you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.